Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun melesat ke dalam perahu roh, mengabaikan Kesinyi, lalu, memandang ke samping ke arah Mu Mengyi dengan lembut, kemudian berkata, biarkan dia bunuh diri, ucap dari Tan Yun, lalu pedang itu dilemparkan ke depan Kesinyi dan berkata dengan dingin, tentu saja, jika kamu tidak ingin bunuh diri, aku tidak keberatan membantumu, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar kata-kata itu, Kesinyi yang terluka parah dan dalam kondisi kritis, mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Tan Yun. Kalimat berikutnya segera membuat Tan Yun tertegun, utusan Tan, apakah kamu yakin ingin membunuhku, ucap dari Kesinyi. Apa, utusan Tan, ucap dari Mu Mengyi sambil mengerutkan kening, tidak tahu apa yang Kesinyi bicarakan. Di sisi lain, Tan Yun yang mendengar kata-kata itu, langsung melambaikan tangan kanannya, dan segera penghalang kedap suara dibuat oleh Tan Yun. Tan Yun merasa ada sesuatu yang salah, sebelumnya Tan Yun ditunjuk sebagai utusan oleh Master Sekte, dan Tan Yun merundingkan kerjasama win-win dengan ribuan Master Sekte di area tengah pegunungan hukuman surgawi. Bukankah hanya Master Sekte yang tahu, bagaimana Kesinyi mengetahuinya, gumam dari Tan Yun di dalam hatinya. Katakan, siapa kamu, ucap dari Tan Yun menatap Kesinyi. Kamu akan mengerti ketika kamu melihat ini, ucap dari Kesinyin, lalu saat Kesinyi berbicara, sebuah batu pengingat jiwa keluar dari cincin penyimpanannya. Tan Yun mengerutkan kening, dan dengan jentikan jarinya, sinar kekuatan spiritual melesat ke batu pengingat jiwa, dan segera, batu pengingat jiwa merilis sebuah rekaman. Tempat di dalam rekaman adalah tempat di mana kompetisi 9 divisi Huang Fu Shengzong dilakukan, yaitu di puncak raksasa naga melingkar. Dalam gambar rekaman, Kesinyi dengan patuh berhenti di belakang Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong melihat ke depan, tersenyum dan berkata, Tan Yun, saya tahu bahwa Anda dan Sinyi adalah permusuhan karena kepala divisi jiwa suci. Tetapi aku ingin mengingatkan, jika kamu bertemu Sinyi di pengadilan Tanah Abadi, jangan serang dia, karena dia adalah keponakan dari Master Sekte. Tentu saja, dengan kecerdasanmu, kamu mungkin bisa menebak bahwa Master Sekte akan membawanya. Tujuan tetap bahwa Sinyi berada di divisi jiwa suci adalah agar Sinyi dapat berdiri sendiri di divisi jiwa suci dalam beberapa tahun, membuka jalan bagi penguasa untuk memerintah. Divisi jiwa suci, aku memberitahumu ini, jangan biarkan siapapun lagi yang tahu. Juga, di persidangan di Tanah Keabadian, Master Sekte ini paling meyakinkan Anda, dengan kekuatan dan kecerdasan Anda, Master Sekte ini percaya bahwa Anda dapat menyelamatkan diri sendiri, dari bahaya dan kembali hidup-hidup. Adapun Sinyi, jaga dirimu lebih baik. Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, nak, kamu harus mengingatnya untukku, ketika kamu melihat video yang direkam sekarang, itu berarti kamu dan Sinyi sudah bertemu. Aku akan menyerahkan dia padamu, ingat, jaga dia, ucap dari Tantai Xuanzong, lalu setelah itu. Segera, gambar rekaman itu runtuh ke udara. Adegan ini mengejutkan Mu Mengyi, tanpa diduga, Kesinyi sebenarnya adalah keponakan dari Master Sekte. Jelas, nama keluarganya adalah Tantai, bukan Ke. Kakak senior Tantai, oh tidak, kakak senior Ke, saya telah banyak menyinggung Anda sebelumnya, jadi tolong maafkan saya, ucap dari Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Saya telah melihat kakak senior Ke, ucap dari Mu Mengyi, yang merasa lega, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Kesinyi menggelengkan kepalanya dengan susah payah, dan berkata dengan lemah, tidak perlu terlalu sopan, saya pikir Anda seharusnya sudah mengerti sekarang bahwa ketika saya menunjukkan niat saya untuk membunuh Anda selama kompetisi besar 9 divisi, saya hanya menunjukkannya karena guruku saja. Juga, saya tidak bisa melakukannya lagi, Tan Yun, setelah persidangan selesai, Anda memberitahu paman bahwa saya telah mengecewakannya. Setelah jeda, Kesinyi tersenyum sedih, oh pada saat itu, begitu aku memasuki Tanah Keabadian,
aku bertemu monster di tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Pada akhirnya, aku membunuh monster itu, tetapi terluka parah, dan setelah itu dikelilingi dan diserang oleh murid-murid Sekte Abadi-Abadi, dan aku akan melarikan diri. Jika tidak, Kesini memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan gemetar, jika tidak, aku tidak akan menjadi lawan dari murid dari Sekte Abadi-Abadi, ucap dari Kesini. Kakak seniorke, jangan khawatir, biarkan aku melihatmu dulu lukamu, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun berjongkok di depan Kesini dan berkata dengan lembut, Master Sekte memberikanmu kepadaku, selama kamu masih punya nafas, aku pasti tidak akan membiarkan kamu mengalami kecelakaan, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya, mata indah Kesini menunjukkan sedikit keputusasaan, aku tahu lukaku, hatiku hampir hancur, ucap dari Kesini. Percayalah, kamu jangan dulu berbicara, ucap dari Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, pupil matanya mengecil, Tan Yun melihat lebih dekat dan menemukan bahwa wajah Kesini saat ini tidak dapat dibedakan dari warna kulit di lehernya. Tan Yun menatap pipi Kesini berulang kali, dan dia sangat terkejut, karena tentu saja Kesini menggunakan teknik penyamaran yang sangat luar biasa. Dengan kata lain, tidak hanya nama belakang dan nama Kesini yang palsu, tetapi penampilannya saat ini juga palsu. Tan Yun tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi naik perahu roh dan terbang ke kabut hitam, masuk ke gua di jurang para dewa yang terkubur, bersiaplah untuk menyelamatkannya. Belum lagi pada saat ini, hati Kesini tidak hancur, bahkan jika itu benar-benar hancur, selama waktu kematian tidak melebihi 1 hari setelahnya. Tan Yun bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya tampak bingung setelah melihat perahu roh terbang ke jurang dewa pemakaman. Apakah membunuh seseorang berarti harus masuk ke dalam, gumam dari Huang Fu Tingfeng. Pada saat yang sama, di lembah yang tenang 150.000 mil jauhnya di barat, raungan Ruyan Chen terdengar. Miao Xin, apa yang kamu bicarakan, Cui Fan? Lebih dari 400 orang, semuanya mati hanya dalam sekejap, ucap dari Ruyan Chen. Di lembah, Li Miaoxin berhenti di depan Ruyan Chen dengan ekspresi sedih, Tuan muda, menurut waktu, Cui Fan hanya akan mencapai jurang pemakaman hari ini. Sekarang mereka semua sudah mati, mereka harusnya mati di jurang pemakaman para dewa, ucap dari Li Miaoxin. Pan Hanxing dan Guo Biyun, yang berada di samping Li Miaoxin, tampak serius dan berkata serempak, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap dari Li Miaoxin. Dan pada saat ini, Nangong Yukin datang setelah mendengar berita itu, mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda Ruyan, saya baru saja mendengar bahwa Dao You Cui Fan dan yang lainnya sayangnya terbunuh, ucap dari Nangong Yukin. Ruyan Chen berkata dengan wajah marah, yah, belum lama ini, mereka semua mati. Aku juga marah. Tuan muda ini ingin melihat ke pintu masuk jurang pemakaman para dewa, bahaya apa yang menyebabkan mereka mati, ucap dari Ruyan Chen. Li Miaoxin tampak panik dan berkata, Tuan muda, Anda tidak bisa pergi, ucap dari Li Miaoxin. Ya, Tuan muda, ucap dari Pan Hanxing dan Guo Biyun buru-buru berhenti. Ketiga gadis itu dengan jelas ingat bahwa Ruyan Chen mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil risiko, tetapi pada saat ini, Ruyan Chen jelas sangat marah. Sebaliknya, Nangong Yukin menjadi tenang, mengerutkan kening lebih erat, tidak tahu harus berpikir apa. Menghadapi halangan ketiga gadisnya, ketika Ruyan Chen menarik napas dalam-dalam, mata indah Nangong Yukin memancarkan cahaya terang, dan bibir merahnya terbuka dengan ringan, Tuan muda Ruyan, orang suci ini memiliki rencana untuk mengurangi risiko, ucap dari Nangong Yukin. Katakan padaku, ucap dari Ruyan Chen, wajah Ruyan Chen terdistorsi. Mengapa kamu dan aku tidak segera mengirim perintah untuk membiarkan semua para murid dari Sekte Abadi-Abadi dan murid Istana Jiwa Abadi kembali dan berkumpul? Pada saat itu, kita akan mengirim beberapa murid ke jurang dewa pemakaman para dewa untuk menguji, dan kita secara pribadi akan memimpin orang untuk mengikuti mereka dan menontonnya, ucap dari Nangong Yukin. Mendengar itu Ruyan Chen menghela nafas, ya,
itu satu-satunya rencana untuk hari ini, kita tidak bisa membiarkan orang-orang kami mati seperti ini tanpa alasan, ucap dari Ru Yanchen. Setelah itu, Nangong Yukin dan Ru Yanchen masing-masing memerintahkan orang-orang di lembah. 50 murid dari Istana Jiwa Abadi dan murid Sekte Abadi-Abadi mengambil transmisi suara Baiwanli untuk menemukan murid yang tersebar dalam radius 10 juta mil. Dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Selama periode ini, para murid Istana Jiwa Abadi bergegas ke lembah setelah diperintahkan oleh Nangong Yukin. Hal yang sama berlaku untuk para murid dari Sekte Abadi-Abadi. Pada saat ini, di kedalaman lembah, di ladang berumput, ada 1970 murid laki-laki dan perempuan dari Istana Jiwa Abadi. Ada 913 murid laki-laki dan perempuan dari Sekte Abadi-Abadi. Saat suasana di lembah sangat menyedihkan. Murid-murid Istana Jiwa Abadi dan murid Sekte Abadi-Abadi semuanya berlinang air mata. Ketika para murid Istana Jiwa Abadi memasuki Tanah Abadi untuk ujian percobaan, semuanya ada 3.000 orang, tetapi dalam persidangan hanya 4 bulan, dan sekarang jumlah kematian telah mencapai 1.030. Dan 2.000 orang yang memasuki persidangan Sekte Abadi-Abadi, 1.087 orang telah meninggal. Istana Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi, karena ketika memasuki Tanah Abadi selama puluhan ribu tahun percobaan ini adalah jumlah kematian terbesar. 6 jam kemudian, senja dan malam tiba. Pemakaman di jurang. Di selokan yang dipenuhi kabut hitam, singa naga emas masih menatap jurang di belakang. Di selokan, selain Tan Yun, Mu Mengyi, Sue Zian, Huang Fu Tingfeng, Lu Ren, Sangguan Bingbing, Jun Buping, orang kuat Huang Fu Shengzong ini, serta 10 murid jimat, ada 34 orang lagi. Di antara mereka, ada 19 murid artefak dan 15 murid formasi. Setengah bulan yang lalu, 19 orang dari divisi artefak yang dipimpin oleh Cao Bin, datang ke jurang pemakaman dewa. Tan Yun menembak dan membunuh Cao Bin di tempat, 19 murid Kimai lainnya ketakutan setengah mati. Ketika 19 orang berpikir bahwa Tan Yun juga akan membunuhnya, Tan Yun tidak hanya tidak membunuh mereka demi Zhong Wu Xiao, tetapi juga bertanya kepada mereka, apakah mereka ingin tinggal dan membunuh musuh bersama, maka tinggallah, jika tidak, biarkan mereka pergi dengan sendirinya. 19 orang-orang itu ini terjadi karena suster junior Zhong Wu Xiao adalah wanita Tan Yun, dan pada akhirnya mereka memilih untuk tetap bersama Tan Yun agar tetap hangat. Alasan mengapa Tan Yun membunuh Cao Bin sangat sederhana. Saat itu, ketika Zhong Wu Xiao, ditemani oleh Gongsun Ruoxi, pergi ke Danmai Changling Xianshan untuk menemukan Tan Yun, Cao Bin inilah yang seperti lalat yang tidak bisa diusir, dan juga mengikuti Xiao. Saat itu, Cao Bin mengancam Tan Yun untuk tidak membiarkan Tan Yun memegang Zhong Wu Xiao, jika tidak, dia akan memenggal tangan Tan Yun. Akibatnya, Tan Yun berbalik dan memenggal tangan Cao Bin, membiarkannya meringkuk dan berguling menuruni Gunung Abadi Changling. Jika bukan karena aturan klan, bagaimana mungkin Tan Yun membiarkannya hidup sampai sekarang? Adapun persetujuan Tan Yun untuk membiarkan 15 murid formasi tetap tinggal, itu juga karena tidak ada kebencian antara dirinya dan murid formasi. 15 orang secara alami penuh rasa terima kasih kepada Tan Yun. Dan selama persidangan di Tanah Abadi, semua orang menganggap Tan Yun sebagai pemimpin. Mereka tahu betul bahwa tanpa Tan Yun, akan sulit bagi mereka untuk hidup sampai akhir persidangan. Selain itu, Huang Fu Tingfeng, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Lu Ren dan lainnya sangat bingung dengan satu hal. Itu sebulan yang lalu mereka mengira Tan Yun mengendarai perahu roh dan membawa ke Sinyi yang sekarat ke dalam jurang untuk mengeksekusi ke Sinyi. Namun, semua orang terkejut, beberapa jam kemudian, Tan Yun kembali naik perahu roh, bukan hanya dia tidak membunuh ke Sinyi, tetapi dia juga tidak tahu metode apa yang digunakan untuk membuat napas ke Sinyi menjadi tenang. Tan Yun dan Mu Mengyi jelas ingin membunuh ke Sinyi, tetapi pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi sebaliknya, mereka menyelamatkannya. Semua orang bingung. Pada saat ini,
Xiao Qingxuan sedang merawat Baili Longtian dan Kesinyi di rumah gua di sisi kiri selokan tempat Tan Yun dan yang lainnya berada. Setelah hampir 2 bulan pemulihan, tulang lengan Baili Longtian yang patah yang dilekatkan Tan Yun padanya telah sepenuhnya menyatu, tetapi dia masih tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Butuh 1 bulan lagi sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Kesinyi terlihat baik, luka pedang di dadanya telah sembuh, dan sepertinya dia bisa kembali ke kondisi puncaknya dalam beberapa hari. Dalam waktu sebulan setelah Kesinyi pulih dari cederanya, Huang Fu Tingfeng sering memasuki gua untuk menemaninya mengobrol. Jelas, Huang Fu Tingfeng dan Kesinyi penuh kasih sayang satu sama lain. Selama periode ini, meskipun semua orang bertanya-tanya mengapa Tan Yun tidak membunuh Kesinyi, tidak ada yang bertanya. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara Tan Yun dan Kesinyi. Di jurang pemakaman para dewa, kabut hitam masih menyelimuti. Kakak ipar, kapan kita akan memasuki jurang maut untuk mencari harta karun? Ucap dari Sue Zia di selokan. Sue Zian melihat ke samping ke arah Tan Yun dan bergumam, dalam 8 bulan, persidangan akan berakhir, ucap dari Sue Zian. Kata-kata Sue Zian mewakili aspirasi kebanyakan orang. Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya juga menatap Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Tan Yun mengerutkan kening, melihat ke samping pada semua orang, dan berkata dengan serius, "Tunggu. Kami pernah di sini sebelumnya, dan kami membunuh lebih dari 1.300 musuh dalam skala besar 2 kali, yang pasti sudah membuat Nangong Yukin dan Ruyanchen. Tapi apakah kalian sudah menemukannya? Sudah sebulan penuh, tetapi tidak ada murid dari Sekte Abadi-Abadi atau Istana Jiwa Abadi yang datang. Jika ada yang tidak beres, pasti ada iblis. Orang-orang mereka mati. Dengan begitu banyak, Nangong Yukin dan Ruyanchen tidak mungkin akan acuh tak acuh, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan angin dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Tan Xian, jika Nangong Yukin dan Ruyanchen benar-benar datang, haruskah kita membunuh mereka atau tidak?" Keduanya memiliki identitas khusus. Mereka murid Istana Jiwa Abadi dan murid Sekte Abadi-Abadi bergandengan tangan untuk menyerang Sekte Huang Fu kami, ucap dari Hun Fu Tingfeng. Setelah mendengar ini, Tan Yun berpikir bahwa Sekte Huang Fu sudah dalam proses membangun kota lapangan hukuman surga, dan Sekte Huang Fu sedang dalam tahap pengembangan dan tidak dapat menanggung 2 sekte kuno besar Zongmen, Nangong Sengchao, 3 kekuatan utama mendekati kota, jadi mereka berkata, "Saudara Huang Fu sangat benar. Semuanya, ingat, jika Ruyanchen dan Nangong Yukin membawa orang ke sini, kita bisa melukai mereka dengan serius, tapi kita tidak akan pernah membunuhnya, kita tidak bisa membunuhnya," ucap dari Tan Yun. Kerumunan mengangguk mengerti. Setelah Tan Yun mengangguk puas, dia berkata lagi, "Tunggu 2 bulan lagi, jika tidak ada yang datang, kita akan pergi ke jurang untuk mencari harta karun," ucap dari Tan Yun. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Mu Meng berbisik, "Seseorang datang," ucap dari Mu Meng Yen. Segera, semua orang menjadi waspada. Melalui kabut hitam yang meresap, mereka menemukan puluhan murid Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, menginjak pedang terbang, datang dari langit. "Bajingan, akhirnya kalian ada di sini," ucap dari Lu Ren memegang pisau dapur dengan mata muram. Tan Yun berkata dengan suara rendah, "Lu Ren, dan semua orang, aku curiga masih ada orang di belakang, jika tidak ada perintah dariku nanti, tidak boleh ada yang melakukan apa-apa, dan sekarang kita semua mengintai," ucap dari Tan Yun. Karena perintah Tan Yun, semua orang mengintai di selokan, menahan napas dan mendengarkan setiap gerakan di luar. Tidak lama kemudian, 20 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi masing-masing menginjak pedang terbang dan menembak jatuh di luar pintu masuk jurang pemakaman para dewa. 40 orang tetap diam, masih berbicara dan tertawa saat mereka berjalan menuju kabut hitam jurang sambil menatap pemandangan di jurang. Ketika semua orang berhenti di depan kabut hitam, garis pandang mereka melewati kabut hitam yang menyebar, dan mereka hanya bisa melihat pemandangan dalam jarak 1000 meter di dalam.
Ditemukan bahwa tidak ada seorang pun di jurang kecuali melolong seperti hantu menangis dan serigala melolong. Semua orang saling memandang dan tetap diam. Di antara mereka, 10 murid Sekte Abadi-Abadi dan 10 murid Istana Jiwa Abadi, sesuai dengan strategi yang telah disepakati sebelumnya, dengan hati-hati memegang pedang mereka, melangkah ke kabut hitam, dan mendekati Tan Yun dan yang lainnya di jurang 10 kaki jauhnya. 20 orang lainnya menatap tajam ke 20 orang yang memasuki jurang maut. Pada saat ini, di pintu masuk jurang pemakaman para dewa, di langit ribuan mil jauhnya di sebelah timur, ada 2 perahu roh yang panjangnya 300 meter. Di salah satu perahu roh, berdiri dengan sungguh-sungguh, 913 murid dari Sekte Abadi-Abadi yang dipimpin oleh Ruyan Chen. Di perahu roh lainnya, 1970 orang murid Istana Jiwa Abadi, berdiri dengan tenang. Nangong Yukin berdiri tegak di depan para murid. Untuk sementara waktu, semua orang menatap cermin dengan tubuh biru tergantung di langit di atas kepala mereka, senjata kelas menengah yang ditinggikan, cermin virtual Wan Lidong. Setelah cermin ini diaktifkan, ia dapat menembus kehampaan dan melihat pemandangan ribuan mil jauhnya. Menjelang persidangan, Zugeyu memberikan cermin ini kepada Nangong Yukin, sehingga Nangong Yukin dapat menggunakannya dalam keadaan darurat. Dari cermin, semua orang dapat melihat pemandangan di luar jurang pemakaman para dewa. Alasan mengapa setiap orang dipisahkan oleh ribuan mil secara alami untuk mencegah monster kuat yang menjaga pintu masuk pemakaman para dewa. Pada saat yang sama, di jurang yang dipenuhi kabut hitam, langkah kaki yang tak terdengar di telinga Tan Yun dan yang lainnya di selokan. Tan Yun menggunakan jarinya untuk menulis di dinding selokan, tidak ada yang bisa melakukan apapun tanpa perintahku, perintah dari Tan Yun. Semua orang melihat Tan Yun, dan sekali lagi memerintahkan, dan mengangguk tanpa suara. Ini sangat dekat, gumam dari Tan Yun. Tan Yun menilai dari suara langkah kaki bahwa ada 2 musuh yang berjarak kurang dari 10 kaki dari jurang tempat dia bersembunyi, dan berhenti. Mata ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Pupil mata Tan Yun yang dalam tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang aneh, dan dia masih bersembunyi di jurang. Pada saat ini, 2 murid dari Sekte Abadi-Abadi, yang satu tinggi dan yang lainnya pendek, melihat ke selokan di luar jurang dan keduanya saling memandang dengan gugup. Segera, mereka memegang jimat di kiri dan pedang panjang, di sebelah kanan, dan melompati selokan. Ketika keduanya menemukan kerumunan di selokan, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan murid-murid aneh mengunci mereka berdua. Segera, mereka berdua tampak lesu, dan bibir Tan Yun berkedut, dan suaranya menusuk telinga mereka, turun. Wosh! Keduanya memasuki selokan dan muncul di depan Tan Yun. Ketika Huang Fu Tingfeng, Lu Ren dan yang lainnya terkejut, Tan Yun membuat gerakan diam. Tan Yun menulis di tanah, tuliskan dengan tangan, tujuan kunjunganmu. Kemudian, kedua murid itu dengan cepat menulis garis tulisan tangan di selokan dengan jari mereka. Meskipun tulisan tangannya berbeda, kata-katanya tetap sama. Mengatakan bahwa dia sedang menunggu 40 orang, dan datang sesuai dengan perintah orang suci dan Tuan Muda Ruyan. Dan Nangong Yukin dan Ruyan Chen berada di langit ribuan mil jauhnya, mengintip pintu masuk jurang pemakaman para dewa melalui cermin virtual Gua Wanli. Sudut mulut Tan Yun sedikit terbalik, dan dia segera menulis, beritahu Nangong Yukin dan Ruyan Chen nanti, dan katakan tidak ada yang abnormal di sini. Dan ada jejak kaki yang ditinggalkan oleh monster besar yang tidak dikenal. Juga, beritahu Nangong Yukin dan Ruyan Chen bahwa ada genangan darah yang bukan milik manusia. Oke, ayo pergi, dan kamu akan memulihkan ingatanmu dalam waktu setengah bulan dan lupakan apa yang terjadi sekarang. Kedua murid itu mengangguk dan keluar dari selokan. Setelah itu, bersama 18 orang lainnya, mereka melanjutkan di pintu masuk jurang 20 mil dan berjalan masuk. Di hati mereka berdua, apa yang baru saja dijelaskan Tan Yun seolah-olah dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Setengah jam kemudian, 20 orang terbang keluar dari jurang pemakaman Pata Dewa. 20 orang yang menunggu di luar jurang bertanya,
bagaimana, apakah kalian menemukan sesuatu? Tidak. 18 dari mereka menggelengkan kepala. Pada saat ini, Sekte Abadi-Abadi yang tinggi dan pendek berkata dengan ngeri, kami menemukan sesuatu yang tidak normal, semuanya, ikut aku, pergi dan kembali ke Tuan Muda dan Orang Suci, ucap dari dua murid yang dihipnotis oleh Tanyun tadi. Kemudian, 40 orang menginjak pedang terbang dan berbalik, satu demi satu cahaya terlihat dan mereka menghilang di atas pintu masuk jurang pemakaman para dewa. Setelah 40 orang berjalan pergi, semua orang di selokan secara alami mengerti bahwa Tan Yun telah berlatih semacam teknik mengendalikan pikiran murid. Tan Yun memandang Mu Mengyi dan yang lainnya dengan kemarahan di matanya yang berbintang, semua orang, selanjutnya, Nangong Yukin, Ruyan Chen, dan yang lainnya sangat mungkin datang. Jika mereka datang, ikuti instruksi saya, serang sebanyak yang kalian bisa, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang mengepalkan senjata mereka dan semangat bertarung mereka semakin tinggi. Tentu saja, alasan mengapa semangat juang setiap orang lebih baik daripada kepengecutan adalah karena mereka memiliki singa naga emas di pihak mereka. Setelah setengah jam, 40 orang menginjak pedang terbang, tergantung di atas dua perahu roh. Bagaimana, apakah kamu menemukan sesuatu? Ucap dari Ruyan Chen bertanya lebih dulu. Nangong Yukin dan yang lainnya juga melihat ke-40 orang itu. Murid tinggi dari Sekte Abadi-Abadi yang bernama Han Zifei, membungkuk dan berkata, lapor kepada Tuan Muda, saya telah menemukan, ucap dari Han Zifei. Bicaralah, ucap dari Ruyan Chen. Baik adalah Tuan Muda, Jiang Lun dan aku kan pergi jauh ke dalam jurang pemakaman para dewa. 20 mil jauhnya, lebih dari 200 mayat murid Huang Fu Shengzong ditemukan, dan ada juga genangan darah monster. Bawahanku menebak bahwa lebih dari 1000 orang yang mati sebelum sekte kita dan Istana Jiwa Abadi harusnya dibunuh oleh monster yang membunuh murid-murid Huang Fu Shengzong. Sekarang, monster itu harusnya terluka dan melarikan diri, ucap dari Han Zifei. Pada saat ini, kurcaci kecil yang bernama Jiang Lun, menegaskan nadanya, Tuan Muda, apa yang dikatakan Saudara Han benar, apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap dari Jiang Lun. Ruyan Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka berdua melanjutkan, dan kemudian melihat ke samping, perahu roh lain, lalu setelah itu Ruyan Chen berkata dengan niat membunuh. Gadis suci binatang buas ini telah membunuh begitu banyak orang dari kita. Karena telah terluka, bagaimana kalau kita pergi ke jurang pemakman para dewa, berburu harta karun dan mencari pembunuh ini, pada saat yang sama, ucap dari Ruyan Chen. Mendengar ini, Nangong Yukin bergumam dan berpikir dalam hati, karena binatang ini telah membunuh begitu banyak orang dan melukai begitu banyak orang, ranah binatang itu tidak boleh terlalu tinggi, ucap dari Nangong Yukin di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Nangong Yukin sedikit mengangguk dan berkata, yah, karena alasannya telah diselidiki, tidak apa-apa bagi kita untuk memasuki jurang pemakaman para dewa, ucap dari Nangong Yukin M. Ruyan Chen tersenyum santai, gadis suci, perahu rohku adalah senjata subtinggi kelas menengah yang dibuat untuk jaga-jaga, mengapa kamu dan rekan Taoismu dari istanamu tidak naik perahu rohku, itu? Tentang keselamatan para murid dari Istana Abadi Jiwa Abadi, Nangong Yukin sedikit membungkuk, itu sangat bagus, terima kasih banyak, ucap dari Nangong Yukin. Sama-sama, Ruyan Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, gadis suci, tolong untuk semuanya, ucap dari Ruyan Chen. Setelah Nangong Yukin dan murid Istana Jiwa Abadi lainnya semuanya tersapu ke perahu roh Ruyan Chen mengendarai perahu roh dan melaju menuju jurang pemakaman para dewa yang terkubur ribuan mil jauhnya. Pergi. Beberapa saat kemudian, di jurang pemakaman para Tan Yun melihat perahu roh besar dengan lebih dari 2000 orang di atasnya, mengemudi dengan kuat, dia tidak bisa berhenti mencibir. Huang Fu Tingfeng, Lu Ren, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Mu Mengyi, Sue Zian, 6 orang ini mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan di mata mereka. Di sisi lain, melihat 19 murid artefak, 15 murid formasi, dan 10 murid jimat, ada kepanikan di mata mereka.
Lagi pula, ada lebih dari 2.000 lawan. Pada saat ini, Tan Yun telah berhasil memikat musuh. Pertempuran yang menentukan sudah dekat. Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya siap untuk pergi, hanya menunggu perintah Tan Yun. Perahu roh yang perkasa, semakin dekat ia terbang menuju ke pintu masuk jurang pemakaman para dewa, semakin lambat ia melaju. Di selokan, Tan Yun melihat melalui kabut hitam yang meresap, dan berkata pada dirinya sendiri, "Mendekatlah, lebih dekat," ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Ketika perahu roh hanya 3 mil jauhnya dari pintu masuk jurang, Tan Yun memerintahkan dengan suara rendah, "Orang besar, pergi ke perahu roh," ucap dari Tan Yun. Aum. Detik berikutnya, Nangong Yukin, Ru Yanchen, dan yang lainnya di perahu roh membeku di hati mereka, dan tiba-tiba mendengar raungan bergema di langit. Hei! Di mata Nangong Yukin yang terkejut, dia melihat kilatan emas besar melesat ke langit dari jurang yang dipenuhi kabut hitam, dan datang ke arahnya dengan angin puyuh. Singa Dewa Naga Emas segera melepaskan auranya yang sebanding dengan aura monster periode kesusahan tingkat ketiga, paksaan seperti gelombang, dengan retakan kacau di ruang angkasa, menghancurkan kehampaan, dan semua orang di kapal hanyut. Ah, apa-apaan ini? Di perahu roh, para murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi tampak ketakutan. Jangan tidak sabar, dibandingkan dengan kecemasan semua orang, Ru Yanchen tampak sangat tenang, dan berkata dengan senyum jahat, "Courtesy of Death," ucap dari Ru Yanchen. Di antara jari-jari Ru Yanchen, sinar kekuatan spiritual melesat ke depan perahu roh, yang pertama di alur, tiba-tiba, di permukaan perahu roh sepanjang 300 kaki, tirai cahaya besar dari energi terlarang muncul dengan kecepatan ekstrim, seperti matahari yang terik, menyelimuti perahu roh. Ketika aura singa naga emas melonjak di tirai cahaya besar, itu runtuh ke udara. Gemuruh. Binatang buas, mati, ucap dari Ru Yanchen. Ru Yanchen berteriak dengan marah, bola cahaya energi terlarang yang menyilaukan tiba-tiba membengkak menjadi diameter besar ribuan kaki, dan momentumnya sangat menakutkan. Sama seperti singa naga emas yang mengerahkan paksaan aura mereka tanpa hasil, bergegas menuju perahu roh, bola cahaya energi raksasa meledak. Segera, dalam getaran kehampaan dalam radius 100 mil, retakan gelap yang panjangnya puluhan mil muncul. Tampaknya ruang ini runtuh kapan saja. Energi yang melonjak itu melahap singa naga emas dalam sekejap. Bang bang bang. Singa Dewa Naga Emas di celah-celah padat di ruang angkasa, dalam serangan terlarang, tubuh besar mulai meledak, rambut panjang emas terlepas, dan potongan-potongan daging meledak dan jatuh ke dalam kehampaan. Aum, aum, aum. Singa naga emas yang memar itu jatuh ke dalam kegilaan. Tubuhnya hanya berhenti di kehampaan, dan sekali lagi dengan keras menembak ke arah perahu roh yang berjarak 500 meter. Tubuh halus Nangong Yukin bergetar, tampaknya mengenali singa Dewa Naga Emas, yang merupakan hewan peliharaan Tan Yun yang bertarung dengan naga guntur angin periode kesusahan tingkat ketiga lebih dari sebulan yang lalu. Apa, tidak mati? Ru Yanchen meraung. "Mari kita lihat apakah kamu akan mati kali ini," ucap dari Ru Yanchen. Ru Yanchen menjentikkan jarinya, dan kekuatan spiritual lainnya melesat ke alur kedua di depan perahu roh, semuanya tiba-tiba, di atas perahu roh 300 kaki, ada duri raksasa yang tajam dengan panjang 100 kaki. Seperti landak besar yang tergantung di langit. Aum! Pupil singa Dewa Naga Emas dipenuhi dengan ketegasan manusiawi, dan di mata Tan Yun yang tertekan, dia menabrak perahu roh dengan daging dan darahnya. Puci-puci. Disertai dengan raungan bernada rendah yang menyakitkan, puluhan duri raksasa, dengan semburan darah, menembus dada singa naga emas. Aum! Singa naga emas mengaum, menggigit ujung depan perahu roh dengan mulutnya yang berdarah dengan keras mengepakkan sayapnya, 200 kaki besar sayap emas, dan menghancurkan perahu roh itu ke pegunungan di bawah. Pada saat ini, Ru Yanchen dan yang lainnya di perahu roh merasa mati rasa di kulit kepala mereka dan menggigil di punggung mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa singa naga emas ini akan bertahan sejauh itu. Boom! Bumi bergetar. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
next episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.